Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini Bunda akan menjelaskan materi dari kecerdasan buatan mengenai metode pelacakan atau pencarian untuk sesi pertama. Nah, kita lihat ya, ada dua teknik pencarian. Yang pertama itu adalah pencarian buta, ya. Ini terdiri atas dua pencarian melebar pertama atau istilah asingnya breadth first search. Yang kedua, pencarian mendalam pertama atau deep first search. Kemudian yang kedua itu adalah pencarian terbimbing atau heuristic search. Artinya adanya informasi awal yang digunakan dalam proses pencarian, ya. Tapi kalau pada pencarian buta, itu tidak ada informasi awal yang digunakan dalam proses pencarian. Nah, pada pencarian terbimbing atau heuristic search ini dibagi atas dua. Yang pertama itu adalah pendakian bukit atau kita kenal dengan hill climbing. Yang kedua itu adalah pencarian terbaik pertama atau best first search. Nah, kita lihat yang pertama ya, pencarian buta atau blind search. Yang pertama yaitu first search. Nah, di sini caranya adalah semua node pada level N akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum mengunjungi node-node pada level ke N+1. Pencarian dimulai dari node akar, terus ke level pertama, dari kiri ke kanan, kemudian berpindah ke level berikutnya dari kiri ke kanan sehingga solusi ditemukan. Jadi, ia mulai dari akar ya, sini, kemudian terus ke kiri, ya, ke A, kemudian ke B ke kanan ya. Setelah habis pada level pertama, dia nanti akan ke kiri lagi yaitu ke C, kemudian ke kanan yaitu D, kemudian lanjut ke E, lanjut ke F, ini di level yang ketiga. Nah, setelah selesai level ketiga, dia akan lanjut ke kiri lagi yaitu ke H, kemudian lanjut ke G ya. Nah, ini adalah secara first search ya. Nah, keuntungan dari pencarian buta di sini tidak akan menemui jalan buntu, menjamin ditemukannya solusi jika solusinya memang ada dan solusi yang ditemukan pasti yang paling baik. Kemudian jika ada satu solusi, maka breadth first search akan menemukannya. Jika ada lebih dari satu solusi, maka solusi minimum akan ditemukan. Di kesimpulannya dia adalah komplit dan optimal. Nah, sedangkan kelemahannya, ia membutuhkan memori yang banyak karena setiap node itu harus dilalui, ya. Kemudian, hal ini harus dilakukan agar BFS ini melakukan penelusuran semua simpul-simpul dari atas sampai ke bawah. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu deep first search. Nah, caranya adalah pencarian dilakukan pada suatu simpul dalam setiap level dan yang paling kiri. Jika pada level yang paling dalam tidak ditemukan solusi, maka pencarian dilanjutkan pada simpul sebelah kanan, ya, dan simpul yang kiri dapat dihapus dari memori. Nah, jika pada level yang paling dalam tidak ditemukan solusi, maka pencarian dilanjutkan pada level sebelumnya, demikian seterusnya sampai ditemukan solusi. Nah, di sini dia mulai dari S ya, berangkat ke bagian kiri ya. Ya, di sini adalah tujuannya ke G. Nah, ini di A ya. A ini masih ada bagian kirinya, dilanjut ke C. C ini tidak ada bagian kiri, maka dia lanjut ke dalam ke D ya. D ini tidak ada percabangan ke kiri, maka dia lanjut ke dalam lagi ke B ya. Nah, di B ini kemudian tidak ada ya percabangannya ke kiri yaitu ke E. Nah, E ini ada bagian yang kiri lagi yaitu ke H. Nah, baru di H ini tidak ada bagian kiri, baru ke dalam yaitu ke G. Ya, seperti itu untuk deep first search. Nah, di sini keuntungannya, ia membutuhkan memori yang relatif kecil karena hanya node-node pada lintasan yang aktif saja yang disimpan, secara kebetulan akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi dalam ruang keadaan. Jadi, jika solusi yang dicari berada pada level yang dalam dan paling kiri, maka DFS akan menemukannya dengan cepat, dengan waktu yang cepat. Nah, apa kelemahannya? Nah, kelemahannya adalah memungkinkan tidak ditemukannya tujuan yang diharapkan. Karena jika pohon yang dibangkitkan mempunyai level yang sangat dalam atau tidak berhingga, maka dia tidak komplit karena tidak ada jaminan menemukan solusi. Hanya mendapat satu solusi pada setiap pencarian, karena jika terdapat lebih dari satu solusi yang sama, tetapi berada pada
node yang berbeda, maka DFS tidak menjamin untuk menemukan solusi yang paling baik. Nah, di sini artinya ia tidak optimal ya. Nah, baik, inilah pencarian yang pertama, yaitu pencarian buta atau blind searching ya. Di sini ada dua. Kita lihat ada breakfast ya, kemudian ada secara deep gitu ya. Oke, ya terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.